Jadi teman-teman, kita dalam tataran sel ya, bicara sel. Sel itu kan kita bayangkan sel itu terdiri dari muatan listrik ya. Kenapa ada muatan listriknya? Ya, itulah yang memungkinkan adanya penyerapan nutrisi, transfer energi dan sebagainya. Karena ada muatan listrik tadi, positif dan negatif. Positifnya itu anggaplah proton ya, atau yang positif apa? Tolong koreksi. Nah, yang negatifnya aja nih, elektron. Elektron yang ada di sel itu kalau dalam sel normal ya akan berdampingan terus. Kita kan yang jelas nih, hidup itu kan tidak di rumah saja atau di tempat yang kondusif aja, yang sehat aja. Apa? Terkait dengan aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah aktivitas keluar, misalkan kena sinar matahari, sinar UV khususnya ya, yang jahatnya itu kan sinar UV. Kalau sinar mataharinya itu kan banyak, ada juga jam tertentu yang mengandung vitamin D. Nah, sinar UV, kemudian polusi, radiasi elektromagnetik yang dihasilkan handphone. Ini saya main laptop seperti ini juga ada. Itu menghasilkan namanya radikal bebas. Ya, teman-teman, menghasilkan radikal bebas. Yang apa? Apa efeknya buat tubuh? Ini dia buat penderita vitiligo khususnya. Radikal bebas ke tubuh kita itu jangan dianggap remeh. Itu akan berdampak. Ya, berdampak seperti apa? Radikal bebas adalah zat tidak stabil. Otomatis ketika dia masuk ke tubuh, dia akan mencari elektron, teman-teman. Dia akan mencari teman, ya, akan mencari elektron. Ketika kena tubuh mencari elektron, ya itulah sel lah yang mengandung elektron tadi. Otomatis kemakan elektronnya ketarik oleh radikal bebas tadi. Loh, lalu efeknya apa? Ya otomatis dong. Namanya sel yang tadinya ada muatan positif negatif, negatifnya diambil. Otomatis kan dia akan rusak lama-lama. Itulah namanya stres oksidatif, teman-teman. Kerusakan sel yang disebabkan oleh ya dia berubah bentuk karena tadi proses oksidasi. Oksidasi ada perusakan yang notabene tadi secara langsung salah satunya oleh radikal bebas. Tuh kerusakan sel. Awal mulanya sih kerusakan sel. Nah, dari rusaknya sel, kalau terus-menerus, sel itu akan ya rusak. Rusak berarti berubah bentuk. Nih, seperti tadinya bulat, terus elektronnya kemakan sama radikal bebas. Udah, sistem imun mendeteksi, ini kok aneh, dimakanlah sama dia. Gitu. Itu bahasa sederhananya. Ya, kalau ada yang ngerti tentang apa bahasa-bahasa medis, ya dengan senang hati kita berbagi eh, di kolom komentar boleh. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi dengan kata lain, vitiligo prosesnya adalah kerusakan sel melanosit oleh ya, dia dimakan oleh sistem imun karena sistem imun salah mendeteksi apa yang harusnya dia makan adalah benda asing, ternyata yang dimakan sel sendiri. Nah, kemudian setelah rusak mati dong, ya kan? Ya itulah mati, akhirnya pigmennya nggak berhasil. Apa yang menyebabkan penyebaran apa mempercepat penyebaran? Nah, itu paparan radikal bebasnya terlalu banyak, tidak seimbang dengan walaupun sel itu kan mengadakan sebuah self healing ya namanya, memperbaiki dirinya sendiri. Tapi karena terlalu banyak radikal bebas, kemudian sel imunnya ganas, sistem imunnya dimakan melanosit. Itulah yang terjadi. Penyebarannya tahu-tahu eh, menyebar cepat. Apalagi ditambah kondisi lain, misalkan stres, makanannya yang junk food, minumnya kurang, minum air putihnya. Wah, banyak itu faktor. Sehingga benar-benar lingkungan yang memungkinkan sebuah sel itu beregenerasi dengan cepat sangat terhambat.
Itu sementara untuk kita mengenali vitiligo. Jadi dia bukan penyakit menular, dia adalah kondisi tubuh kita sendiri. Yang terpenting bagaimana mengelola stres, bagaimana asupan air yang air putih yang disiplin, yang bisa menghidrasi, dan tentu ada nanti di capture berikutnya akan ada bagaimana air putih itu membantu dalam pemulihan. Itu berawal dari kita mengenali vitiligo ini sendiri. Ya, kalau memang udah mengenali vitiligo secara detail, yuk kita ke video berikutnya, yaitu mengenai mengenai pikiran, stres oksidatif, dan kulit. Ya, apa hubungannya pikiran? Apa hubungan stres oksidatif yang tadi kerusakan, dan apa hubungannya dengan kulit? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.